Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Belajar Elektro. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membaca dan menghitung skala pengukuran tegangan AC dan DC pada multitester analog. Video ini adalah kelanjutan video sebelumnya mengenai cara membaca skala pengukuran ohm. Untuk teman-teman yang ingin melihat video sebelumnya, silahkan klik link di atas ya. Baik, dalam menghitung atau membaca skala pengukuran tegangan AC dan DC, bagian skala pengukuran yang kita perhatikan adalah yang di bagian tengah ini. Bagian tengah ini ya. Terdapat 3 skala pengukuran. Yang bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian yang mana yang kita pilih? Nah, skala pengukuran yang kita pilih di antara 3 ini tergantung dari batas ukur yang kita pilih. Jika batas ukur yang kita pilih 10, ini sama ini, maka skala pengukuran yang kita lihat adalah yang di bagian bawah. Jika batas ukur yang kita pilih 50, maka yang kita perhatikan adalah yang bagian tengah. Kemudian, jika batas ukur yang kita pilih 250, maka yang kita perhatikan adalah yang bagian atas. Kemudian, jika kita perhatikan, terdapat garis-garis di antara angka-angka. Cara membacanya gimana? Sama seperti pada skala pengukuran ohm. Caranya adalah selisih dari 2 angka, kita bagikan banyaknya garis di antara 2 angka tersebut. Contoh, pada skala pengukuran yang bawah ini ya. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian kita bagi banyaknya garis di antara 2 angka ini. Yaitu ini ada 10. Berbeda dengan skala pengukuran ohm, pada skala pengukuran ACV dan DCV, banyaknya garis itu semuanya sama, yaitu berjumlah 10. Jadi tinggal kita bagikan saja 10. 2 kurangi 0, 2 dibagi 10, 0,2. Artinya setiap garis ini bernilai 0,2 hingga mencapai skala maksimalnya 10. Kemudian yang di bagian tengah sama juga. 10 kurangi 0, 10 bagikan 10. 1, artinya setiap garis pada skala pengukuran tengah ini mewakili nilai 1 hingga mencapai skala maksimalnya. Kemudian yang bagian atas sama juga, 50 dibagi 10, 5. Artinya setiap garis ini itu bernilai 5 hingga mencapai skala maksimalnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi mengenai batas ukur, ini hubungannya adalah dengan skala pengukuran ini. Jika kita memilih batas ukur yang 10, maka yang kita perhatikan adalah yang bagian bawah. Baik ACV dan DCV itu sama ya. Jika kita memilih batas ukur yang 50, maka yang kita perhatikan adalah yang tengah. Kemudian jika kita memilih batas ukur yang 250, maka yang kita perhatikan adalah yang atas. Kemudian ini ada batas ukur 750. Skala pengukuran yang mana yang kita perhatikan? Yaitu yang paling atas. Hanya saja kita harus mengkalikan 3 untuk setiap angkanya ini. 250 kali 3, 750. 200 kali 3, 600. 150 kali 3, 450. 100 kali 3, 300. 50 dikali 3, 150. Kemudian untuk mencari nilai dari setiap garisnya, 150 bagikan 10, 15. Artinya setiap garis ini bernilai 15. Jadi menyesuaikan batas ukurnya ya. Kemudian di bagian DCV ini ada batas ukur 1000.
Yang mana yang kita lihat? Yaitu yang bawah. Hanya saja kita harus mengkalikannya 100. 10 kali 100 1000. 8 kali 100 800. 6 dikali 100 600. 4 dikali 100 400. 2 dikali 100 200. Kemudian kita bagikan 10. Hasilnya adalah 20. Artinya setiap garis ini pada pengukuran batas ukur 1000 bernilai 20. Mengerti ya sampai sini? Kemudian di bagian batas ukur 2,5 yang kita lihat yang mana? Yang paling atas. Hanya saja kita bagikan 100 untuk setiap angka ini. 250 bagi 100 2,5. 200 bagi 100 200. 150 bagi 100 1,5. 100 bagi 100 1. 50 bagi 100 0,5. Kemudian 0,5 ini kita bagikan 10. Jadi setiap garis ini bernilai 0,05 hingga mencapai skala maksimalnya 2,5 di sini ya. Kemudian yang 0,25 gimana? Sama juga yang bagian atas, hanya saja kita harus membaginya 1000. 250 bagi 1000 0,25. 200 bagi 1000 0,2. 150 bagi 1000 0,15. 100 bagi 1000 0,1. 50 dibagi 1000 0,05. Nah, terus kita bagikan 10 untuk mencari nilai dari setiap garis ini. 0,05 dibagi 10 0,005. Jadi seperti itu ya cara membacanya. Kemudian 0,1. Yang mana yang kita pilih? Yang bawah. Hanya saja kita bagi 100. 10 bagi 100 0,1. 8 bagi 100 0,08. 6 dibagi 100 0,06. 4 bagi 100 0,04. 2 dibagi 100 0,02. Kemudian kita bagikan 10 menjadi 0,002. Paham ya sampai sini? Nah, kita ambil contoh. Misalkan kita menghitung tegangan baterai. Di situ bodinya tertera 9 volt. Maka batas ukur yang kita pilih adalah yang 10. Kemudian jarum multitester menunjuk ke angka ini. Yang tengah-tengah ini. Berarti cara menghitungnya adalah 8 ini kita tambahkan yang satu garis tengah ini. Kita cari dulu nilai setiap garisnya ini berapa. Karena kita menggunakan batas ukur yang 10, maka 2 dikurangi 0, 2 dibagi 10 0,2. Nah, setiap garis ini artinya bernilai 0,2. 1, 2, 3, 4, 5. 0,2 kali 5 1. 8 tambah 1 9. Maka tegangan baterai itu sesuai dengan bodi dari tegangannya. Jadi seperti itu ya cara membaca dan menghitung skala pengukuran tegangan AC dan DC pada multitester analog. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.